Oke, Toyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamu bihaqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan saya tentang akhlak dalam keluarga ya teman-teman, bisa disimak. Baik, akhlak terhadap keluarga. Kita perlu tahu dulu bahwasanya keluarga itu adalah unit terkecil. Kalau kita buat komunitas, maka komunitas terkecil adalah keluarga. Nah, tahukah kalian bahwa Rasulullah memulai misi besarnya merubah peradaban dunia itu dimulai dari keluarga. Bahkan kalau kita persempit lagi, Rasulullah memulai misinya itu dimulai dari satu orang saja, yaitu istrinya. Ya, yang diajak itu dulu adalah Sayyidah Khadijah, istri beliau yang pertama. Ya, jadi cita-cita sebesar apapun, goal kita sebesar apapun, ya itu harus dimulai dari langkah awal yang mungkin kita anggap kecil gitu ya. Jadi langkah kecil itu sangat mempengaruhi proses kita. Itu artinya kita berproses daripada kemudian kita pesimis dengan langkah kita sehingga kita tidak melangkah sama sekali. Nah, itu yang akhirnya tidak membawa kita ke mana-mana. Nah, keluarga inilah ya yang kemudian nanti akan kita cita-citakan. Kalau kalian cita-citakan kalau kalian sudah berkeluarga, dari keluarga inilah akan tumbuh generasi-generasi, akan tumbuh komunitas-komunitas, akan tumbuh individu yang berkualitas dan bermanfaat ya bagi agama, bagi bangsa begitu nggih. Baik. Nah, di hadis juga dikatakan bahwasanya khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku ya. Kalau orang yang paling baik imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau pengen tambah baik lagi ya ketika kita sudah berkeluarga, maka berbaguslah ya, berbaik-baiklah dengan keluarga kita begitu ya. Itu juga akhlak kan, termasuk akhlak dalam berkeluarga ya. Kita melakukan yang sebaik-baiknya dalam keluarga kita. Nah, di situ Rasulullah juga mengatakan dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Maka kita nggak usah pusing-pusing cari metode parenting atau kita cari sosok siapa, kita cari contoh siapa nih teladan yang bisa aku jadikan standar nanti ketika aku berkeluarga. Nggak usah bingung-bingung ya, contoh Rasulullah ya dengan hikmah yang diturunkan pada Rasulullah. Beliau mengatakan dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Maka yuk kita ikutin jejak-jejak langkah-langkah Rasulullah, bagaimana beliau mentreatment keluarga beliau begitu. Oke, dan rahasia perlakuan Rasulullah terhadap keluarganya adalah yang pertama, beliau itu lembut ya. Yang kedua, beliau itu mudah sekali memaafkan, dan yang ketiga adalah uswah hasanah atau teladan yang baik. Ya, satu lembut. Ya, jadi untuk nanti mungkin ibu-ibu kita ini ya yang sering membersamai anak-anak kita kelak ya, jangan terus kemudian dikit-dikit anak kita melakukan sesuatu yang kurang pas bagi kita langsung keluar tanduk taring api ya, jangan gitu ya, tapi dengan kelembutan ya. Kalau seumurnya kita melihat mereka naik-naik jendela ya kan, kita itu berbahaya, kita mau ngelarang karena kita sayang, nggak pengen anak kita celaka gitu ya, tapi mereka belum tahu kalau itu salah. Maka kita menegurnya jangan terus turun, nggak turun, ibu bilang turun. Nah, nggak usah langsung kayak gitu, tapi kita dekatin, adik turun sayang, jangan naik jendela gitu. Nah, nanti dia masih belum terima, nggak mau, tetap mau naik jendela, harus mau tetap gitu kan. Kita kasih tahu, adek kalau naik jendela satu, kalau adik kepleset nanti bisa kena pinggiran jendelanya, ini bahaya, nanti kamu bisa luka. Yang kedua,
adik itu kalau naik-naik jendela seperti itu nggak sopan sayang, apalagi nanti kalau ada orang di sekitar kita, orang-orang tua, nah mungkin baru pada duduk, adik naik-naik kayak gitu tuh nggak sopan kan, nggak bagus kayak gitu. Maksud adik mau jadi anak yang nggak sopan? Nggak mau kan? Kan pengennya jadi anak soleh itu ya toh. Nanti yang ketiga, itu di depan ada deh mainan panjat-panjatan, kalau mau panjat-panjatan di situ aja boleh, nah gitu ya. Jadi dia tahu alasan kenapa dia dilarang. Oh ternyata aku dilarang tuh karena sesuatu hal gitu. Dia tahu bahwa orang tuanya melarang karena memang care sama dia, memang peduli dan sayang sama dia. Jadi dia merasakan walaupun dilarang dia tetap merasakan kasih sayang daripada orang tua tersebut ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh marah, bukan ya. Eh, apa Marah adalah opsi terakhir kalau memang si anak ini sudah dikasih tahu baik-baik, sudah diulangi lagi, dan kita kondisinya mungkin lagi hektik banget dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ya tetap boleh marah, cuman jadikan itu sebagai opsi terakhir. Yang kedua, memaafkan ya. Jadi kita harus mudah memaafkan karena kita harus tahu juga fitrah manusia. Al-insan makanul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga orang kalau berbuat salah itu sangat lumrah, sangat wajar, apalagi kok anak-anak yang mungkin masih belum paham begitu ya. Jangankan anak-anak, dulu ada kisah dari Rasulullah dan Sayyidah Aisyah ya. Ketika Sayyidah Aisyah ini marah-marah di depan tamunya Rasulullah, banting gelas guys. Ya bayangin, Rasulullah ada tamu di ruang tamu ya. Kemudian Rasulullah baru datang dari luar. Tiba-tiba Aisyah menyambut beliau itu dengan memecah gelas di depan para tamu itu dengan marah begitu. Nah, bagaimana sikap Rasulullah? Ya, Rasulullah kemudian melihat sikap itu, menenangkan dulu tamu-tamunya. Tenang, insya Allah aku bisa mengatasi ini gitu, dengan raut muka yang tenang, bersahaja, jadi nggak membuat kalut para tamu-tamunya. Baru kemudian Aisyah diajak ke dalam, kemudian dipeluk gitu ya, karena Rasulullah juga paham kenapa kok Aisyah marah, ada alasannya. Aisyah nggak terus mata-mata marah, nggak ada alasan apapun, nah gitu. Jadi betul-betul mudah memaafkan. Kalau seumpamanya kebanyakannya kayak gitu, jangankan di depan tamu ya, sendiri di rumah aja istri marah, suami bisa banget untuk kemudian membalas dan lain sebagainya, ikut emosi, terpancing dan sebagainya gitu ya. Tapi kita harus kemudian memperbanyak kesadaran diri untuk memaafkan gitu ya. Yang ketiga adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Kalau kita ingin mendidik keluarga kita, maka yang paling efektif adalah kita meneladankan hal tersebut. Kita pengen anak kita jujur, iya, jangan sekali-sekali kita bohong kepada mereka. Kita pengen anak kita dermawan, suka sedekah, ya ayo contohkan. Kalau ke masjid bawa 2000 mungkin setiap ke masjid jamaah, atau setiap di lampu merah mungkin ada orang jual aqua, jual tisu, kita selalu beli. Umi kan kita ada tisu banyak di rumah gitu ya. Intinya bukan beli barangnya nak, tapi kita menyemangati, kita support, kita sedekah ke orang-orang kayak gitu, karena mungkin ya kebanyakan dari mereka adalah pejuang-pejuang keluarga yang memang kita nggak tahu sehari itu dia kadang dapatnya cuma berapa. Nah, jadi kita niatkan juga sedekah gitu ya. Jadi kita contohin. Nah, kayak gitu itu akan lebih efektif daripada terus, nah kamu tuh harus sedekah soalnya tuh begini nih. Nah, kamu tuh harus bangun pagi, nah harus, karena nah kita nyuruh bangun pagi, kitanya sendiri gimana, nah gitu ya. Jadi teladan itu akan lebih mengena daripada kemudian kita nasihat gitu ya, sampai akhirnya jenuh gitu ya, sampai akhirnya cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya, naudzubillah. Jadi
3 rahasia perlakuan Rasulullah ini ya. Nah, dan nilai-nilai yang ditanamkan pertama kali untuk keluarga Rasulullah, yang pertama tentu saja tauhid, keesaan pada Allah ya. Kita yakin betul pada Allah, semuanya itu adalah takdir daripada Allah gitu ya. Kalau kalian pengen lihat parenting yang bagus, tauhidnya adalah bisa kepo-kepo ya ke YouTube-nya Shirin Sungkar ya. Beliau itu menanamkan ketauhidan pada anaknya, Masya Allah, sejak kecil ya. Anak-anaknya masih kecil kan, tapi mereka sudah paham konsep tauhid ini, udah paham gitu ya. Ketika suatu saat Adam jatuh gitu ya, itu kemudian maminya ketika mami Adam jatuh, dipeluk ya kan, ya nggak apa-apa, Adam kan anak kuat. Itu berarti cara Allah ya untuk menegur Adam, besok-besok jalannya harus hati-hati, semua dikembalikan ke Allah. Bahkan jatuh pun itu adalah kehendak Allah. Nanti kemudian diobatin, yuk diobatin yuk Dam gitu. Jangan lupa kita minta, kita doa sama Allah biar lukanya ini sembuh. Allah lagi ya. Jadi bukan sembuh karena obatnya, tapi karena Allah yang berkehendak. Kalau sejak kecil ini ditanamkan, maka ketika besar dia mengalami hal seburuk apapun, dia akan tetap optimis karena yakin itu adalah takdir Allah yang terbaik. Jadi manusia sosok yang kuat, yang tegar, gak mudah pesimis ya, akan selalu tebar pengaruh positif untuk sekitarnya. Masya Allah ya. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Ya jelas ya, karena kebaikan itu tumbuh daripada akhlak yang mulia ya. Bayangkan kalau seumumnya kita tidak mencontohkan, tidak menanamkan akhlak yang mulia, maka di rumah ini rasanya kayak apa ya. Ketika kebaikan berkumpul ya, maka itu indah sekali rasanya ya. Sedangkan individu yang baik itu muncul dari akhlak yang mulia begitu ya. Jadi kalau akhlak mulia ini ada di dalam setiap diri manusia yang berada di rumah kita ini, wah rasanya di rumah itu kayak di surga ya, karena saling sayang, saling santun, saling berkata baik, saling berpositif thinking dan lain sebagainya. Tapi kalau yang berkumpul di dalam rumah ini akhlaknya sebaliknya, rasanya nggak kayak pengen di rumah. Allah kasih rumah tapi rasanya nggak pengen di rumah. Nah itu ya, jangan sampai. Makanya satu tauhid, dua akhlak yang mulia, yang ketiga kemudian kita tetap harus asah skill mereka ya, skill anak-anak kita, skill keluarga kita, ajarin semuanya. Apa itu? Yang masak, yang nyapu, yang ngepel, jadi mereka bisa melakukan semuanya. Kalau nanti anak-anak udah punya kecenderungan sendiri, dia kayaknya punya kesukaan tersendiri, maka bisa kita asah ke arah yang dia yang menjadi passionnya gitu ya. Saya punya anak 1, 2, 3, semua udah kelihatan di mana passionnya ya. Jadi yang satu ini, yang dua ini, yang tiga ini ya, semuanya beda karakter, semuanya beda passion. Dan kita mengarahkan sedikit-sedikit ke apa yang dia suka, apa yang dia interest gitu ya. Karena itu untuk bekalnya juga nanti ya. Jelas di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu tinggalkan anak-anakmu itu dalam keadaan lemah ya. Yang pertama, jangan sampai lemah agama. Yang kedua, jangan sampai lemah harta. Yang ketiga, jangan sampai lemah ini kemampuan, skill, pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya. Berikutnya, kunci selanjutnya untuk membangun sakinah, mawadah, warahmah adalah kesinambungan antara hak dan kewajiban orang tua pada anak dan anak pada orang tua begitu ya. Jadi dua-duanya itu saling ngasih feedback gitu, nggak bisa kalau hanya satu arah saja gitu. Oke, dan kalau anak pada orang tua ya disebutnya adalah birrul walidain ya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali ya. Buktinya adalah birrul walidain diletakkan Allah ya, perintahnya itu Allah letakkan sesudah perintah ibadah pada Allah.
setelah perintah menyembah Allah begitu ya. Nah itu walaupun ini bukan sesuatu yang sejajar, di ayatnya itu yang pertama, la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana, jangan kamu menyembah selain Allah dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah yang ihsan gitu ya. Nah, kata wa di situ adalah dan ya, atof ya, dan menunjukkan menggabungkan dua hal yang sejajar ya. Tapi menyembah Allah dengan birrul walidain itu bukan sesuatu yang sejajar. Tentu saja menyembah Allah itu lebih tinggi ya daripada birrul walidain. Akan tetapi dengan Allah menyejajarkan mereka dalam kalimat ini adalah pertanda ya. Ini sign, sinyal dari Allah bahwasanya ini loh sampai tak jajar kayak ini karena ini amat sangat penting sekali ya. Ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah di ridho orang tua ya. Sungguh beruntung orang yang kemudian ketika orang tuanya masih hidup menjadi pintu surganya. Masya Allah, banyak sekali ya, termasuk amalan yang paling Allah suka itu di situ. Dan durhaka pada orang tua juga masuk ke dalam dosa besar kedua sesudah syirik ya. Kalau perintahnya sudah menyembah Allah adalah berbuat baik pada orang tua, begitu juga dengan dosa besarnya. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, kemudian durhaka pada orang tua, sehingga kita harus birrul walidain ya. Kenapa? Karena cinta, kita harus yakin cinta orang tua ke anak-anak itu tidak ada yang mengalahkan betapa besarnya, begitu ya, dibanding cinta anak-anak kepada orang tua ya. Cinta orang tua kita tuh udah gak ada yang mengalahkan, udah sakpol pole cinta orang tua kita dicurahkan ke kita, itu udah sakpol pole ya. Tapi banyak anak-anak yang kemudian gak cinta sama orang tua, itu banyak banget ya, sehingga itulah betapa pentingnya birrul walidain. Kita tuh gak mungkin bisa membalas kebaikan pengorbanan mereka walaupun kita udah belikan mereka rumah, mobil, tanah ya, sampai Uwais kemudian menggendong orang tuanya dari Yaman ke Mekah untuk haji, kemudian digendong lagi dari Mekah ke, itu belum membalas kebaikan orang tuanya ya. Berapapun banyak yang kita kasih, itu kita belum lunas. Nah, belum lunas hutang kita ke orang tua kita ya. Banyak orang tua, banyak anak-anak yang mungkin mengharapkan orang tuanya meninggal. Percaya enggak? Kalau seumpamanya orang tuanya ini sakit, menahun, kemudian dia merawat terus setiap hari, pasti terbersit ya, kapan ibu atau kapan orang tuaku ini meninggal. Terbersit, mungkin capek, mungkin lelah, atau mungkin kasihan juga ya. Tapi gak ada namanya orang tua kok kepengen anaknya meninggal tuh, gak ada, sama sekali gak ada. Kalau kalian lihat berita-berita yang orang tua bunuh anaknya, semuanya dipastikan dalam kondisi psikis yang tidak sehat, dalam kondisi mental yang gak waras, bisa dipastikan ya. Gak ada orang tua yang berharap atau pengen anaknya meninggal. Bisa kalian lihat betapa sendu, sayu, sedihnya ya Pak Ridwan Kamil, Bu Atalia ketika mereka kemudian ikut menyusuri sungai, menanti anaknya di tepi sungai. Masya Allah, subhanallah ya, sedih banget lihatnya. Itulah ya salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa orang tua itu cintanya kepada anak-anaknya itu tak terbatas, betul ya kan? Nah, kita bayar yuk dengan sebaik-baik treatment kita ke orang tua kita. Oke, bentuk-bentuk birrul walidain, mengikuti saran dan nasihat orang tua ya. Ini berat tapi sifatnya nggak otoriter ya nak. Kita di dalam Islam juga disuruh untuk bermusyawarah dengan baik. Apalagi kalian sudah besar-besar, mungkin udah punya tujuan sendiri, kesukaan sendiri ya. Nah, kalau semuanya orang tua kita menyarankan yang kurang pas dengan kita, maka jangan terus kalian seketika nggak mau, aku nggak suka itu. Pasti orang tua kalian akan lebih memaksa pada hal tersebut. Tapi kalian coba bicarakan baik-baik. Mah,
Alhamdulillah, insya Allah apa yang mama sampaikan itu baik buat aku. Aku juga yakin itu yang apa tuh namanya, sudah melalui pertimbangan yang panjang mama menyarankan hal tersebut. Tapi kayaknya nih mah, kayaknya coba deh kita pertimbangkan lagi, kita musyawarahkan ya mah, kita musyawarahkan gitu. Aku itu kayaknya selama kuliah sama kayaknya lebih expert ke bidang ini ya, sedangkan kalau yang mama itu tuh nanti gue gini begini. Coba kalau semuanya dua hal ini disandingkan, itu kayaknya lebih maslahat yang mana ya mah gitu. Tetap kita minta pendapat beliau tapi kita kasih opsi-opsi, nah gitu. Itu orang tua merasa dihargai banget, enggak merasa enggak dilawan ya, tapi bisa kemudian bernegosiasi gitu, yaitu namanya wa'asyiru bil ma'ruf ya, bermusyawarah dengan baik, nggak apa-apa ya. Kalau kita bisa dengan legowo ikhlas mengikuti saran nasihat orang tua, sangat 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 baik, dan itu yang utama ya. Berikutnya, menghormati memuliakan orang tua, hal-hal sepele seseremeh apapun yang bisa kalian lakukan ya. Mama lihat mama angkat jemuran, ma aku bantu ngelipetin ya gitu. Atau seumurnya kalian naik mobil, mama di kursi belakang, sebelum mama turun kalian bukain, mah pegang aku mah biar nggak kepleset. Oh masya Allah, senengnya orang tua kalau begitu ya, di treatment kayak ratu gitu ya. Ya kayak gitu ya. Kemudian bantu orang tua secara fisik dan material ya toh. Nanti kalau masih serumah dengan beliau, masih bisa mengerjakan apa yang biasa beliau kerjakan. Biasanya mama yang nyapu, aku aja yang nyapu. Mama yang isah-isah piring, yang cuci piring, aku aja mah gitu, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kalian sudah menikah, sudah tinggal sendiri dengan keluarga kalian, maka kalian bisa tetap mendoakan mereka dan membantu secara material sebisa kita, semampu kita gitu ya. Insya Allah orang tua kita nggak akan terus menuntut kamu sekarang udah jadi udah punya keluarga sendiri, sekarang giliran kamu yang nafkahi mama. Insya Allah nggak kayak gitu ya. Nah itu, kalau orang tua kita masih hidup, jadikanlah sebagai pintu surga kita. Kalau orang tua sudah meninggal, tetap ya kita bisa membahagiakan atau tetap bisa birrul walidain pada mereka, yaitu dengan yang itu saya tulis itu. Dan yang paling penting adalah senantiasa mendoakannya ya. 3 hal yang tidak terputus walaupun sudah meninggal, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Masya Allah, gimana senengnya dapat kiriman terus tiap hari istilahnya ya. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Yuk kita doakan sama-sama orang tua kita agar Allah beri yang terbaik untuk mereka, bahagiakan mereka ya sepanjang hidup mereka. Dan bagi yang sudah meninggal, semoga Allah beri tempat terbaik, khilafnya, dosanya, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar dengan surga dan kenikmatan di alam kubur. Ya Allah, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan doa orang tuaku, kasihanilah, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa absen dengan isi nama di kolom komentar. Barakallahu fikum ajmain, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.